Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad dari kelas X2 absen 4. Di sini saya akan menjelaskan pelajaran dari bab 1, yaitu pengertian dasar geografi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena di permukaan bumi serta bagaimana manusia berhubungan dengan lingkungannya. Geografi tidak hanya memetakan lokasi, tetapi juga menganalisis mengapa suatu fenomena terjadi, bagaimana prosesnya, serta apa dampaknya bagi kehidupan. Dalam geografi, berbagai unsur fisik dan sosial dipelajari secara menyeluruh untuk memahami dinamika ruang dan interaksi antar wilayah. Objek studi geografi dibagi menjadi dua, yaitu fenomena fisik dan fenomena sosial. Fenomena fisik mencakup kondisi alam seperti bentuk permukaan bumi, gunung, lembah, dataran tinggi, dataran rendah, iklim, cuaca, tanah, tumbuhan, hewan, serta berbagai bentuk perairan. Fenomena sosial meliputi aktivitas manusia seperti persebaran penduduk, pola pemukiman, kegiatan ekonomi, kebudayaan, transportasi, dan komunikasi. Dengan mempelajari kedua kelompok fenomena ini, geografi membantu menjelaskan bagaimana manusia memanfaatkan lingkungan, mengubah ruangan, atau beradaptasi dengan kondisi alam. Ruang lingkup geografi terdiri dari geografi fisik, geografi sosial, dan geografi regional. Geografi fisik mempelajari kondisi alam beserta proses yang membentuknya, seperti pelapukan, erosi, pergerakan lempeng, angin, curah hujan, dan dinamika iklim. Geografi sosial mempelajari hubungan manusia dengan lingkungan, termasuk kependudukan, distribusi, pemukiman, aktivitas ekonomi, dan perubahan sosial. Geografi regional menggabungkan kajian fisik dan sosial dalam satu wilayah tertentu sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang karakteristik suatu daerah. Dalam geografi terdapat tiga pendekatan penting. Pendekatan keruangan digunakan untuk menganalisis lokasi, pola persebaran, dan perbedaan karakter antar wilayah. Pendekatan ekologi digunakan untuk memahami hubungan timbal balik antar manusia dan lingkungannya, seperti bagaimana aktivitas manusia mempengaruhi alam dan bagaimana alam membatasi aktivitas manusia. Pendekatan kewilayahan menggabungkan berbagai aspek fisik dan sosial dalam satu wilayah untuk memahami ciri khas dan potensi daerah tersebut. Prinsip geografi terdiri dari 4 prinsip utama. Prinsip distribusi menjelaskan persebaran fenomena di permukaan bumi, seperti persebaran gunung api, curah hujan, atau kepadatan penduduk. Prinsip intelerasi menganalisis hubungan antar fenomena, misalnya keterkaitan antara jenis tanah, curah hujan, dan jenis tanaman. Prinsip deskripsi menyajikan fenomena melalui uraian, tabel, grafik, dan peta agar lebih mudah dipahami. Prinsip kronologi merupakan analisis komprehensif yang menggabungkan prinsip distribusi, intelerasi, dan deskripsi untuk menjelaskan suatu wilayah secara lengkap. Selain itu, geografi juga memiliki konsep-konsep esensial yang digunakan dalam menganalisis fenomena. Konsep lokasi terbagi menjadi lokasi absolut yang menggunakan koordinat, lintang, dan bujur, serta lokasi relatif yang menggambarkan suatu tempat terhadap wilayah lain. Konsep jarak mencakup jarak absolut dan jarak waktu tempuh. Konsep pola menjelaskan persebaran objek seperti pola aliran sungai atau pola pemukiman. Konsep morfologi menggambarkan bentuk permukaan bumi seperti pegunungan, lembah, dan dataran. Konsep aglomerasi menjelaskan pengelompokan aktivitas manusia di suatu wilayah, misalnya kawasan industri. Konsep interaksi dan interdependensi menunjukkan bahwa setiap wilayah saling terhubung dan saling membutuhkan. Peta adalah alat yang penting dalam geografi, menggambarkan permukaan bumi dalam bentuk visual. Peta digunakan untuk mengamati pola persebaran fenomena, mengidentifikasi batas wilayah, menganalisis potensi daerah, hingga merencanakan pembangunan. Ada peta topografi yang menunjukkan bentuk permukaan bumi dan ketinggiannya. Peta tematik yang menyajikan tema tertentu seperti peta curah hujan atau peta kepadatan penduduk, serta peta iklim, peta geologi, dan peta penggunaan lahan. Dalam perkembangan modern, peta digital menjadi sangat penting. Sistem informasi geografi atau GIS memungkinkan data geografis diolah, dianalisis, dan ditampilkan secara cepat dan akurat. GIS banyak digunakan dalam perencanaan tata ruang kota, pengelolaan sumber daya alam, mitigasi bencana, analisis transportasi, hingga pemetaan wilayah untuk kebutuhan pendidikan. Selain GIS, teknologi penginderaan jauh juga digunakan untuk memperoleh data dari satelit atau pesawat tanpa harus melakukan pengukuran langsung di lapangan. Geografi juga berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Melalui geografi kita
kita dapat memahami penyebab bencana alam seperti banjir, gempa bumi, atau gunung meletus serta upaya mitigasinya. Geografi membantu memetakan sumber daya alam, menentukan kawasan rawan bencana, menganalisis persebaran penduduk, hingga merancang tata ruang yang lebih efisien dan berkelanjutan. Geografi juga membantu menyadarkan bahwa perubahan kecil dalam lingkungan dapat berdampak besar pada kehidupan manusia, sehingga kita perlu menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 2.